Bertemu lagi dengan saya, Pramudia, yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Cerita horor kita kali ini adalah cerita yang sangat menegangkan. Cerita dari salah satu daerah di Indonesia tentang seorang reporter yang mengungkap sebuah pesugihan. Pesugihan yang mengharuskan pelakunya melakukan wik-wik berjamaah demi harta berlimpah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukunganmu untuk putra bangsa. Tetaplah bersama saya dan rasakan kengeriannya. Harta itu tampak menggiurkan bagi siapa saja yang tahu. Di desa terpencil ini, uang bukan sekadar benda mati. Ia adalah jalan pintas menuju kekayaan yang menggiurkan. Namun tidak ada yang pernah bisa menikmati harta itu tanpa rasa takut. Setiap malam, bayangan hitam selalu mengintai rumah orang kaya baru itu. Bayangan yang selalu datang dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat. Orang-orang di desa tahu, mereka hanya pura-pura tidak tahu. Sebab ada harga yang harus dibayar oleh mereka yang mencari tahu. Hanya orang yang sangat terdesak akan terjun dalam ritual ini. Mereka tahu, kekayaan di desa itu tidak pernah datang secara gratis. Tidak ada yang bisa menebus harga dari janji yang dibuat dengan makhluk gaib. Di ruangan gelap dan sempit, semua pelaku ritual berkumpul. Di sana, mereka terikat dalam perjanjian hitam yang tak bisa dilanggar. Setiap satu orang harus rela menyerahkan tubuh dan jiwa mereka. Tubuh mereka bukan lagi milik sendiri, mereka milik pesugihan. Suara gemuruh dan bisikan gaib memenuhi ruangan itu. Darah yang mengalir adalah bagian dari sumpah yang telah mereka buat. Kedalaman gelap ruangan itu menyimpan rahasia yang lebih besar. Disinilah mereka terperangkap dalam lingkaran setan yang tiada akhir. Setiap kali ritual selesai, mereka tahu mereka sudah terlalu jauh. Namun tidak ada yang bisa mundur lagi. Semuanya sudah terlambat. Satu demi satu mereka mulai merasa hampa. Kekayaan yang mereka dapat tidak pernah mengisi kekosongan jiwa mereka. Malam terasa lebih gelap. Suara misterius terus menghantui. Tapi kekayaan terus datang, memenuhi hasrat yang terus menggerogoti. Tubuh mereka semakin lemah, tetapi perjanjian itu tetap kuat. Selalu ada bisikan yang mengingatkan bahwa ini belum berakhir. Tidak ada yang bisa menghentikan, sebab ikatan ini terlalu kuat. Satu demi satu, mereka sadar bahwa mereka adalah milik makhluk itu. Namun mereka tidak pernah bisa lari dari nasib yang telah mereka pilih. Desakan harta telah mengikat mereka dalam lingkaran maut yang abadi. Hari demi hari, perasaan gelisah terus menghantui mereka. Tidak ada lagi malam yang tenang bagi para pelaku pesugihan itu. Bayangan hitam semakin sering muncul, bahkan saat matahari masih terang. Seolah ada sesuatu yang mengintip dari sudut-sudut gelap rumah mereka. Namun tidak ada yang berani bicara. Mereka tahu aturan itu. Berbicara tentang perjanjian ini hanya akan memperburuk keadaan. Mereka terjebak dalam rasa takut yang tidak bisa diungkapkan. Semakin hari, rasa takut itu hanya semakin menjadi-jadi. Di desa itu, orang-orang mulai bertanya-tanya. Mereka melihat perubahan pada wajah orang-orang kaya baru ini. Wajah yang awalnya berseri karena kekayaan kini terlihat pucat. Mata mereka kosong, seolah tidak lagi melihat dunia nyata. Warga desa berbisik-bisik, namun mereka tidak ingin tahu lebih jauh. Orang yang pernah bertanya-tanya biasanya akan menghilang tiba-tiba. Tidak ada jejak, hanya meninggalkan misteri yang tidak terpecahkan. Desa itu menyimpan rahasia yang tidak pernah ingin diungkap oleh siapapun.
Malam itu, ritual kembali dilakukan di tempat yang sama. Di ruang gelap itu, mereka berkumpul dalam keheningan yang menakutkan. Tubuh mereka gemetar, tapi tidak ada yang bisa menolak panggilan itu. Satu persatu, mereka menundukkan kepala dan menyerahkan diri. Di bawah cahaya lilin yang redup, wajah mereka terlihat semakin kosong. Suara bisikan dari sudut gelap ruangan semakin jelas terdengar. Bisikan itu mengingatkan mereka bahwa janji ini tidak akan pernah selesai. Setiap langkah yang mereka ambil hanya membawa mereka semakin jauh. Saat ritual berakhir, mereka kembali ke rumah masing-masing. Namun, sesuatu terasa berbeda malam itu. Ada sesuatu yang mengikuti mereka, bayangan hitam yang semakin dekat. Rasa takut yang mencekam menghantui setiap sudut ruangan. Tidak ada tempat yang aman, bahkan di rumah mereka sendiri. Mereka mulai merasa bahwa bayaran untuk kekayaan ini terlalu mahal. Namun, sudah terlambat untuk mundur. Mereka telah menjadi bagian dari itu, bagian dari kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Dan kegelapan itu kini sudah menjadi bagian dari mereka. Pagi itu, salah satu dari mereka ditemukan tak bernyawa di rumahnya. Warga desa gempar, tapi tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tapi wajahnya penuh ketakutan. Orang-orang hanya berbisik, takut bayangan hitam akan datang menghantui. Kematian itu menjadi peringatan bagi mereka yang masih dalam perjanjian. Namun, rasa takut itu tidak cukup kuat untuk menghentikan mereka. Harta yang mereka dapatkan terlalu menggoda untuk ditinggalkan begitu saja. Malam berikutnya, ritual dilaksanakan lebih gelap dan lebih sunyi dari biasa. Tidak ada percakapan, hanya suara napas yang terdengar di dalam ruangan sempit itu. Seseorang berusaha menghindar, tapi kaki dan tangannya terasa seperti diikat. Kepalanya tertunduk, seluruh tubuhnya gemetar, namun tidak bisa menolak. Bayangan hitam yang melingkari ruangan semakin jelas, menuntut kehadiran mereka. Mereka tahu semakin banyak yang menyerah, semakin kuat ikatan itu terbentuk. Tidak ada yang bisa menolak panggilan itu meski mereka tahu risikonya. Kegelapan itu terus mengikat mereka, semakin lama semakin dalam. Setelah ritual selesai, mereka pulang dalam kesunyian yang mencekam. Namun kali ini, suasana rumah mereka terasa lebih dingin dari biasanya. Di cermin, mereka mulai melihat bayangan-bayangan samar yang tidak biasa. Mereka merasa diikuti, bahkan di tempat yang seharusnya aman bagi mereka. Mimpi buruk menjadi teman setia mereka setiap malam tanpa henti. Dalam mimpi, mereka melihat wajah-wajah menyeramkan yang terus memandang. Wajah-wajah yang penuh rasa sakit, seolah menuntut sesuatu dari mereka. Setiap kali terbangun, mereka hanya bisa memandang kosong ke arah kegelapan. Tidak ada jalan keluar, tidak ada pelarian dari janji yang sudah dibuat. Mereka adalah tawanan dari kekayaan yang kini berubah menjadi kutukan. Hari demi hari, ketakutan mereka semakin menjadi. Setiap malam, suara-suara aneh terdengar dari luar rumah mereka. Terkadang suara langkah kaki, terkadang bisikan samar yang tak jelas. Bayangan hitam itu semakin berani mendekati jendela dan pintu rumah. Tak ada satupun tempat yang aman, mereka selalu merasa diawasi. Rasa sesak semakin menghimpit, namun tidak ada jalan keluar yang terlihat. Semakin mereka berusaha lari, semakin kencang bayangan itu mengejar. Seakan mengingatkan mereka akan janji yang sudah terucap. Suatu malam, seorang dari mereka mencoba melarikan diri dari desa. Dengan mobilnya, dia pergi tanpa memberitahu siapapun. Namun, tak lama setelah keluar desa, bayangan itu muncul di jalan.
mobilnya terguncang, kaca pecah, dan dia hanya bisa menatap tak berdaya. Bayangan hitam itu mendekat, mengitari mobil dengan langkah perlahan. Dia mencoba berteriak, namun suaranya seakan hilang dalam kegelapan. Pada saat itulah dia sadar bahwa tak ada jalan untuk kabur. Kegelapan itu terlalu kuat, menjeratnya hingga ke ujung napas terakhir. Dia ditemukan pagi harinya tak bernyawa di kursi kemudi, wajah pucat. Kejadian itu menjadi tanda bagi yang lain untuk tidak mencoba kabur. Mereka mulai mengerti bahwa janji itu tidak bisa dibatalkan. Harta yang mereka terima bukan sekadar uang, melainkan kutukan abadi. Mereka menjadi budak dari perjanjian yang telah mereka buat sendiri. Setiap hari mereka hidup dalam teror, menanti giliran masing-masing. Mereka tahu bahwa satu persatu mereka akan terenggut oleh kegelapan. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu akhir itu. Akhir yang telah ditetapkan sejak malam pertama, mereka masuk dalam lingkaran. Kini mereka hanya menunggu waktu sambil terus dihantui oleh bayangan. Bayangan hitam yang tak kenal ampun mengintai dari balik kegelapan. Kini tak ada yang berani keluar saat malam tiba. Rumah mereka menjadi penjara, namun tetap saja tak aman dari bayangan itu. Setiap sudut ruangan terasa dingin, seolah ada sesuatu yang mengintai. Mereka mulai mendengar suara ketukan di jendela setiap tengah malam. Suara yang makin lama makin keras, membuat mereka menggigil ketakutan. Tidak ada yang berani membuka, hanya bisa menutup telinga dan berdoa. Namun, doa mereka seakan terjebak di dalam rumah, tidak pernah didengar. Bayangan hitam itu terus datang, menuntut bagian yang telah disepakati. Mereka mulai kehilangan akal, merasa terperangkap tanpa jalan keluar. Pikiran mereka dipenuhi oleh wajah-wajah yang dulu terlihat di dalam ritual. Wajah-wajah dari mereka yang sudah pergi, mata kosong menatap tanpa nyawa. Mimpi buruk itu terus datang, mengisi setiap jam tidur mereka dengan ketakutan. Di dalam mimpi, mereka melihat diri mereka sendiri, terperangkap selamanya. Mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi hidup, melainkan hanya bertahan. Kehidupan mereka hanyalah bayangan, sisa dari janji yang telah mereka buat. Salah satu dari mereka mencoba menghapus semua jejak pesugihan itu. Dia membakar benda-benda yang digunakan dalam ritual, berharap bisa bebas. Namun, ketika api padam, bayangan itu muncul di belakangnya, diam dan kelam. Dia merasa kaku, tak bisa bergerak, seolah ditelan oleh kegelapan itu. Ketika akhirnya dia bisa berlari, bayangan itu terus mengikutinya tanpa suara. Malam itu dia menghilang, tak ada yang tahu kemana dia pergi. Esoknya, warga desa menemukannya tak bernyawa di hutan, wajah penuh ketakutan. Tubuhnya kaku, seolah telah melihat sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Kini, para pelaku pesugihan itu mulai putus asa, tak tahu lagi harus apa. Setiap usaha untuk lepas hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam kutukan. Mereka mulai menyadari bahwa mereka sudah bukan lagi milik diri sendiri. Mereka adalah bagian dari kegelapan, dan kegelapan itu menuntut jiwa mereka. Tidak ada jalan kembali, mereka hanya bisa menunggu, hidup dalam bayangan. Bayangan hitam yang setiap malam semakin dekat, siap menjemput mereka satu persatu. Hari-hari mereka kini dipenuhi oleh rasa putus asa yang mencekam. Mereka mencoba menjalani hidup seperti biasa, tapi semuanya terasa hampa. Setiap sen yang mereka terima dari pesugihan itu terasa berat di tangan mereka. Bahkan barang-barang mewah di rumah mereka terlihat menakutkan, mengancam. Apa yang dulu menggiurkan, kini hanya membawa rasa takut yang tak terjelaskan. Mereka tahu semua itu bukan milik mereka sepenuhnya, hanya pinjaman sesaat.
Mereka hidup dalam bayangan, selalu ada perasaan bahwa mereka diawasi. Malam semakin mencekam dan ketukan di jendela makin sering terdengar. Mereka mulai mendengar suara-suara lain seperti suara langkah dan bisikan. Suara itu terdengar semakin dekat, semakin nyata di setiap sudut rumah. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Mereka tahu bayangan itu akan datang. Saat mereka mencoba tidur, mereka merasa ada yang menarik napas di dekat mereka. Sosok hitam itu hadir dalam setiap mimpi buruk, menanti di ujung ruangan. Mereka terjebak, tak ada jalan keluar, hanya kegelapan yang menyelimuti. Salah satu dari mereka mencoba mencari bantuan dari seorang paranormal. Paranormal itu datang ke desa, membawa benda-benda suci untuk perlindungan. Namun, saat malam tiba, paranormal itu justru merasakan kehadiran yang mengerikan. Bayangan hitam muncul di sudut ruangan, lebih gelap dari malam itu sendiri. Paranormal itu pun tak kuasa, tubuhnya gemetar dan napasnya terengah-engah. Akhirnya, paranormal itu meninggalkan desa, ketakutan dan tanpa kata-kata. Dia tahu bahwa kutukan ini bukan sesuatu yang bisa dihapus dengan mudah. Para pelaku pesugihan semakin terpuruk, mereka kini tak punya harapan. Setiap orang yang mencoba membantu akan dihantui, bahkan terancam nyawanya. Mereka sadar ini adalah harga yang harus mereka bayar untuk kekayaan itu. Hidup mereka tak lagi milik mereka, tubuh dan jiwa mereka telah terjual. Mereka hanya bisa menunggu dalam kegelapan yang semakin pekat. Bayangan hitam yang kini seakan menjadi bagian dari mereka tak pernah pergi. Malam semakin larut dan suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Desiran angin yang dingin membawa bisikan yang tak bisa dipahami. Setiap rumah dari para pelaku pesugihan itu dipenuhi oleh bayangan pekat. Mereka merasakan kehadiran bayangan hitam itu semakin kuat di sekitar mereka. Kini, ketukan di jendela berubah menjadi suara yang lebih mengancam. Seolah-olah ada sesuatu di luar sana yang ingin masuk, mendobrak paksa. Namun, mereka hanya bisa diam, gemetar ketakutan di sudut ruangan mereka. Beberapa dari mereka mulai kehilangan kesadaran akan dunia nyata. Mereka melihat bayangan itu bukan hanya di malam hari, tapi juga di siang hari. Wajah-wajah yang tadinya hanya muncul dalam mimpi, kini terlihat nyata. Dimanapun mereka berada, mereka merasa diikuti oleh sosok-sosok menyeramkan. Suara bisikan mulai terdengar lebih jelas, menyebut nama mereka satu persatu. Rasa dingin merayap di kulit mereka, bahkan saat matahari bersinar terik. Mereka tahu sesuatu yang lebih mengerikan sedang mendekat dengan cepat. Malam itu, salah satu dari mereka mengalami kejadian yang tak terduga. Saat duduk di ruang tamu, dia melihat bayangan bergerak di cermin depan. Bayangan itu perlahan mendekat, seolah menyusup dari balik kegelapan cermin. Dia merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak, hanya bisa menatap cermin itu. Bayangan itu semakin mendekat sampai akhirnya tepat berada di belakangnya. Dalam diam, dia merasakan napas dingin di tengkuknya, menandakan kehadirannya. Seketika bayangan itu menghilang, namun rasa takut tetap menghantuinya. Pagi harinya, tubuhnya ditemukan membeku di depan cermin itu. Warga desa hanya bisa memandang dengan ngeri, tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu kematian itu bukan karena sebab biasa, tapi karena kutukan gelap. Desa itu kini menjadi tempat yang menakutkan bagi siapa saja yang mendekat. Para pelaku pesugihan kini hanya menunggu giliran, takut akan nasib yang sama. Kegelapan itu semakin dekat, bayangan hitam terus mengintai dari sudut-sudut. Mereka tahu bahwa tak ada yang bisa menyelamatkan mereka lagi. Setiap malam, suasana desa menjadi lebih mencekam dan sunyi. Para pelaku pesugihan itu kini tak lagi berani menatap kaca atau cermin. Mereka tahu
bayangan hitam itu selalu menunggu di balik refleksi mereka. Kehadiran sosok hitam itu terasa semakin nyata, lebih dari sekadar bayangan. Sekarang, bayangan itu bahkan bisa dirasakan di dalam pikiran mereka. Bisikan-bisikan gelap terus menghantui, memaksa mereka mengingat janji terkutuk. Setiap kali mencoba mengabaikan, bisikan itu hanya semakin keras, tak tertahankan. Mereka mulai melihat bayangan di tempat-tempat yang seharusnya kosong. Bayangan hitam itu melintas di balik tirai, bergerak di lorong-lorong gelap. Suara langkah dan napas dingin terus menghantui, mendekat dan semakin jelas. Tak ada tempat yang aman, mereka merasakan kehadiran itu di setiap sudut. Satu persatu, mereka mulai merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan. Tubuh mereka lemah, seolah-olah sesuatu sedang menghisap kekuatan hidup mereka. Wajah mereka terlihat kusam, seperti boneka hidup yang kehilangan jiwanya. Salah satu dari mereka mencoba mencari perlindungan di tempat ibadah. Namun, bahkan di sana, dia merasa kegelapan itu masih mengikutinya. Di dalam gedung itu, bayangan hitam berdiri di belakangnya, tak terhalang. Tubuhnya gemetar, seluruh ruangan terasa semakin dingin dan menyesakkan. Dia merasakan napasnya berat, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Saat dia berbalik, bayangan itu menghilang, tapi rasa takut tetap tinggal. Dia tahu tak ada tempat yang bisa melindunginya dari bayangan kutukan ini. Semakin lama, mereka mulai merasa kehilangan kendali atas tubuh mereka. Di tengah malam, mereka terbangun di tempat-tempat yang tak mereka ingat. Tangan dan kaki mereka penuh goresan, seakan mereka mencoba melawan sesuatu. Namun, tak ada yang bisa melawan. Bayangan itu terlalu kuat dan menakutkan. Kini mereka hanya bisa pasrah, menunggu kapan giliran mereka tiba. Kutukan pesugihan itu semakin kuat, menghisap mereka ke dalam kegelapan abadi. Bayangan hitam yang terus mengintai tak pernah membiarkan mereka tenang. Malam semakin gelap dan bayangan hitam itu semakin berani muncul. Kini ia tak lagi hanya mengintai dari sudut-sudut atau cermin. Bayangan itu bergerak di depan mereka, berdiri tanpa suara di dalam ruangan. Mereka bisa melihatnya dengan jelas, sosok yang tinggi dan tak berbentuk. Sosok itu seakan menyatu dengan kegelapan, memenuhi setiap celah ruangan. Mereka merasa seolah sedang ditatap, dihantui oleh tatapan yang tak terlihat. Ketakutan itu terlalu nyata, mereka tahu bahwa ini adalah akhir yang menakutkan. Suatu malam, satu dari mereka melihat bayangan itu semakin dekat. Bayangan itu mengulurkan tangan, menyentuh bahunya dengan sentuhan dingin. Seketika tubuhnya gemetar, jantungnya berdebar kencang, tak mampu bergerak. Dia hanya bisa menatap kosong ke depan, tak kuasa melawan atau berteriak. Bayangan itu tak berbicara, namun rasa takut seakan menembus tulang-tulangnya. Dia merasa hidupnya dihisap perlahan, seolah kegelapan itu merampas nyawanya. Rasa sakit yang tak terjelaskan merayap di seluruh tubuh, membuatnya tak berdaya. Pagi itu, tubuhnya ditemukan kaku, dengan mata terbuka lebar menatap langit-langit. Tidak ada yang bisa menjelaskan kematian yang tiba-tiba dan mengerikan itu. Desa semakin dihinggapi ketakutan. Tak ada yang berani bertanya atau bicara. Mereka tahu setiap bisikan atau pertanyaan akan memancing kegelapan itu datang. Para pelaku pesugihan yang tersisa kini semakin ketakutan, semakin terpuruk. Satu persatu mereka merasakan bahwa giliran mereka akan segera tiba. Tidak ada jalan keluar, tidak ada pelarian dari kutukan yang terus mengejar. Setiap detik mereka merasakan bayangan itu semakin dekat, semakin nyata. Mereka mulai kehilangan kendali atas diri mereka sendiri, merasa sekarat. Bayangan hitam itu menuntut jiwa mereka, menuntut setiap nyawa yang tersisa.
Kini mereka tahu bahwa ini adalah akibat dari perjanjian yang mereka buat. Kegelapan itu telah menjadi bagian dari mereka, menuntut bayaran yang mahal, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu dalam diam dan ketakutan. Bayangan itu semakin mendekat, siap mengambil mereka satu persatu. Kini hanya tersisa beberapa orang yang masih hidup di desa itu. Setiap malam, mereka menunggu dengan tubuh gemetar, menatap kosong ke depan. Kegelapan sudah menjadi bagian dari mereka, menghantui setiap napas yang ada. Bayangan hitam itu tak pernah pergi, selalu hadir, semakin kuat setiap malam. Mereka tahu ini hanya masalah waktu sebelum giliran mereka tiba juga. Tak ada lagi harapan, tak ada jalan keluar dari perjanjian yang mengerikan ini. Malam itu, ketukan keras terdengar di pintu rumah salah satu dari mereka. Dia berdiri di ruang tengah, keringat dingin membasahi tubuhnya, tak bisa bergerak. Bayangan hitam itu muncul dari balik pintu, melayang perlahan masuk ke ruangan. Tubuhnya kaku, matanya menatap kosong saat bayangan itu mendekat dengan cepat. Sosok itu menyentuh wajahnya dan seketika tubuhnya kehilangan semua kekuatan. Dia tahu ini adalah akhirnya. Bayangan itu mengambil jiwanya dengan dingin. Satu persatu, yang tersisa pun mengalami nasib yang sama. Mereka ditemukan dengan wajah pucat, mata kosong, dan tubuh kaku tak bernyawa. Tak ada satu pun yang bisa menjelaskan, seolah mereka diambil begitu saja. Desa itu semakin sunyi, hanya ada bangunan kosong dan sisa-sisa harta yang ada. Orang luar yang datang menganggap desa itu terkutuk, tempat yang tak tersentuh. Kisah tentang pesugihan itu akhirnya terkubur bersama orang-orang yang hilang. Kini desa itu ditinggalkan, bayangan hitam itu tetap ada menanti mangsa baru. Sebuah desa yang sunyi menyimpan rahasia gelap yang tidak akan pernah hilang. Orang yang mendengar kisah ini hanya bisa berbisik, takut mengucap terlalu keras. Mereka tahu siapapun yang terlalu penasaran bisa saja ikut terjerat. Bayangan hitam itu selalu ada, menunggu, mencari jiwa-jiwa yang lemah. Harta yang dulu menggiurkan kini menjadi kutukan abadi yang menakutkan. Desa itu tetap berdiri, menyimpan kisah pesugihan yang tak akan pernah hilang. Kegelapan yang hidup di balik setiap sudut, siap menelan siapapun yang mendekat. Tak ada akhir bagi bayangan itu, selalu menanti di dalam gelap abadi.